Kalau soal nomor 4 ini, itu gampang banget. Yaitu tentang sifat fisik senyawa alkana. Gas kita bahas. Nah, ini soalnya. Silakan kalau mau dikerjakan dulu, di pause aja videonya. Terus kalau udah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 4. Ya, di sini ada tentang titik didih alkana. Oke, nah kita lihat dulu. Di sini ada beberapa informasi ya teman-teman, boleh baca. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan titik didih dari isomer-isomer hidrokarbon berikut. Oke, ada 3 pernyataannya nih. Nah, kalau berbicara tentang titik didih, ada beberapa hal yang harus kalian catat penting nih ya, mengenai titik didih alkana terutama ya, karena kita di sini berbicara kalau di soal ini sepertinya semuanya alkana ya, butana, propana gitu ya, semuanya adalah alkana. Maka titik didihnya, sifat fisiknya adalah yang pertama, semakin panjang rantai alkana, rantai karbon alkana, atau semakin besar massa molekulnya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Sekali lagi, semakin panjang tuh rantai karbonnya, maka titik didihnya semakin tinggi. Oke, jadi ya karbon rantai 3 karbon sama 4 karbon, yang titik didihnya paling tinggi adalah yang 4 karbon. Seperti itu. Terus, gimana Kak Guys kalau MR-nya sama nih, atau dia saling berisomer gitu? Nah, maka di sini kalau dia MR-nya sama, semakin banyak cabang, maka titik didihnya akan semakin rendah. Kenapa gitu Kak Guys? Karena ini berhubungan sama luas penampangnya ya, luas permukaannya. Kan kalau semakin panjang rantai karbonnya kan nanti daya sentuhnya semakin besar ya, maka ikatan gaya antar molekulnya semakin kuat, maka titik didihnya semakin tinggi. Tapi kalau dia nanti saling berisomer gitu ya, misalkan gini, ini misalkan ada 2 ya, ini panjang, kemudian satu lagi dia agak bercabang seperti ini. Ya, agak bercabang, maka nanti gaya antar molekulnya teman-teman itu lebih besar ya, gaya tariknya ini lebih besar kalau dia panjang ketimbang yang pendek seperti ini, walaupun rumus molekulnya sama. Oke? Paham teman-teman sampai sini ya? Oke, sekarang kita cek nih pernyataan 1, 2, dan 3. Mana pernyataan yang tepat? Oke, yang pertama, titik didih normal butana. Normal butana ini karbonnya ada berapa teman-teman? 4. Oke, Kak Gus tulis ya, 4 karbon. Good. Lebih besar, dia bilangnya lebih besar dari titik didih 2 metil propana. 2 metil propana. 2 metil, berarti metil itu karbonnya berapa? 1. Oke, 1 ditambah propana 3. 1 tambah 3, 4. Wah, karbonnya sama-sama 4. Oke, tapi di sini rantai karbonnya mana yang lebih panjang? Apakah normal butana atau 2 metil? Ternyata normal butana lebih panjang karena dia rantai lurus ya, namanya normal. Berarti ini rantainya rantai lurus. Oke, kalau rantainya lurus berarti titik didihnya lebih besar dibandingkan yang bercabang. Ada 2 metil nih, artinya ada cabang. Berarti pernyataan ini benar atau salah? Benar ya. Baik, sekarang coba kita lihat pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 2 di sini kalau teman-teman perhatikan, titik didih 2,2 dimetil propana. Karbonnya berapa nih? Kita hitung dulu ya, karena dari jumlah karbonnya dulu lihat. Kalau jumlah karbonnya sama baru dilihat mana yang bercabang, mana yang lurus, lebih panjang mana gitu ya teman-teman ya. 2,2 dimetil propana. Berarti cabangnya ada berapa? Cabangnya ada 2. 2 metil kan ada 2 karbon ya. 2 karbon ditambah propana 3 karbon. 2 tambah 3, oh ada 5 karbon. Oke, 5 karbon ya. Sekarang kalau 2 metil butana, 2 metil ini 1 karbon. Kemudian ini 4 karbon. Berarti 1 tambah 4 ada 5 karbon. Wah, karbonnya sama-sama 5 nih. Tapi mana yang rantainya lebih panjang? Yang lebih panjang adalah 2 metil butana. Nah, karena di sini dia bilangnya adalah 2,2 dimetil propana lebih besar, maka pernyataan ini benar atau tidak? Yes, ini tidak tepat ya. Seharusnya titik didih 2,2 dimetil propana ini lebih rendah dibandingkan 2 metil butana. Karena apa? Karena dia rantainya banyak. Paham? Sorry, rantainya banyak. Karena cabangnya lebih banyak dibandingkan 2 metil butana. Paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita analisis nomor 3, pernyataan 3 nih. Titik didih normal heksana, berarti ini rantainya lurus ya, seperti yang A tadi. Seperti pernyataan pertama, lebih besar dari titik didih 3 metil pentana. Normal heksana, karbonnya ada 6. Oke, 6 karbon ya. Kemudian 3 metil pentana. Metil 1 karbon, pentana 5 karbon. Kalau dijumlahkan hasilnya 6 karbon. Wah, sama nih ya. Dan rantai lurus sama bercabang. Lebih besar yang lurus, benar ya? Benar. Jadi pernyataannya tepat. Maka kesimpulannya pernyataan 1 tepat, pernyataan 2 tidak tepat, dan pernyataan 3 tepat. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah tentang sifat fisik suatu senyawa hidrokarbon. Buat tahu pembahasan soal TKA kimia lainnya, jangan lupa di subscribe ya.